Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video edukasi pada hari ini. Sahabat yang baik, hari ini saya mau ngobrol tentang penyakit yang yang sering lah kita alami, sering kita dengar dalam keseharian kita. Kalau kita cermati cukup banyak ya penyakit atau gangguan kesehatan yang sering muncul dalam keseharian kita ya. Coba teman-teman cermati, misalnya diare, sering ya, batuk, pilek, flu, sakit kepala ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman ngobrol tentang satu gangguan kesehatan yang kerap lah kita alami, terutama pada musim-musim seperti sekarang ini ya, panas, hujan berganti-ganti ya, cuacanya tidak menentu sehingga kerap kali badan kita merasa tidak enak. Lalu timbul istilah ya, saya sedang nggak enak badan nih, meriang dan lain sebagainya ya. Nah, jadi saya hari ini ingin mengajak teman-teman ngobrol tentang flu dan pilek. Nah, flu dan pilek itu sama nggak ya kira-kiranya? Kita biasa ya sering menyebut, aduh saya sedang sakit flu nih, batuk, pilek, sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, ayolah kita ngobrol karena ini adalah obrolan yang santai, yang akrab dengan keseharian kita. Dalam sehari-hari kita menyamakan saja ya yang namanya flu, batuk, pilek ya, dan lain-lain kita anggap sebagai suatu gangguan kesehatan atau penyakit yang sama. Nah, namun untuk memberikan pemahaman yang lebih baik pada kita juga boleh kok mencari tahu tentang kondisi ini. Kalau teman-teman googling misalnya ya di Google ataupun membaca informasi-informasi kesehatan baik berupa textbook ataupun berupa informasi-informasi lainnya, nah ini kita akan dapat kok informasi yang lebih lebih utuh tentang kelainan kesehatan yang kita namai dengan flu, batuk, pilek itu. Nah, saya juga mencoba mengambil ya dari Google dan juga dari sumber-sumber lainnya yang saya susun dalam sebuah video pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini bukan karangan saya, tetapi saya mengambilnya dari sumber-sumber dari berbagai sumber yang saya ramu dalam sebuah video ringkas. Begini teman-teman. Karena dalam keseharian kita menganggap flu, batuk, pilek itu adalah hal yang sama. Rupanya setelah kita teliti, setelah kita telaah lebih dalam, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya dari penyebabnya, dari gejalanya, kemudian dari tingkat keseriusannya atau tingkat keparahannya, kemudian kemungkinan menimbulkan komplikasi dengan kondisi-kondisi lain, dan juga bagaimana cara kita mengobati penyakit atau keluhan ini atau gejala ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi penyebab, nah kita lihat dulu ya, kalau kita sebut dengan pilek ya, di dalam bahasa Indonesia disebutnya selesma ya. Jadi itu berupa satu sekumpulan gejala yang disebut dengan selesma. Selesma ini penyebabnya banyak teman-teman. Ya, di antara lain ada sejenis virus yang menyebabkan selesma atau pilek yang disebut dengan rhinovirus ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh rhinovirus ini kita sebut dengan selesma atau common cold. Nah, namun yang namanya pilek itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Misalnya ada seseorang yang alergi terhadap sesuatu ya, alergi ya
Alergi banyak ya, alergi cuaca misalnya, tidak tahan terhadap cuaca dingin. Kemudian orang yang alergi dengan tanaman ya, kan pernah lihat ya orang yang dekat dengan bunga lalu bersin-bersin hidungnya menjadi merah, lalu dia sesak napas dan tidak bisa bernapas dengan mudah ya, dan macam-macam. Alergi debu ya, dan macam lagi alergi. Dan juga mungkin ada orang yang alergi dengan obat-obatan tertentu ya, atau perubahan yang terjadi di dalam sistem kekebalan tubuhnya yang lain ya. Jadi ini kalau kita sebut dengan pilek atau selesma atau common cold, penyebabnya banyak ya, bisa virus, bisa alergi ya, dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita sebut dengan flu, penyebabnya cuma satu ya. Jadi yang disebut dengan flu penyebabnya hanyalah satu, yaitu sejenis virus yang namanya virus influenza. Makanya disebut sakitnya sakit flu ya. Jadi flu itu mungkin lebihan ya, singkatan gitu dari influenza. Nah, jadi kalau kita lihat sehari-hari ya, ada mungkin dalam musim-musim tertentu flu itu banyak sekali gitu orang yang sedang mengidap penyakit flu. Di mana-mana kita lihat ada orang yang demam, meriang ya. Nah, mungkin juga disertai dengan gejala-gejala seperti yang kita lihat pada sakit pilek itu ya. Ada batuknya, ada hidung tersumbatnya, ada cairan hidung yang banyak ya, atau meler ya, ada sakit kepalanya dan lain sebagainya. Nah, penyakit flu ini disebabkan oleh virus influenza. Dan virus influenza ini rupanya tidaklah satu jenis, ada beberapa ya. Ada virus influenza yang muncul ya, atau yang menular pada suatu kondisi musim-musim tertentu ya, dan juga ada virus influenza yang berkembang atau menjadi wabah atau merebak menular pada sepanjang tahun tanpa melihat musimnya. Nah, itu sebabnya kita kan bisa melihat orang sakit flu kapan saja ada ya, tidak tergantung pada musim-musim tertentu saja. Walaupun pada musim-musim hujan atau musim-musim seperti sekarang ini, sebentar hujan sebentar panas, penyakit flu ini menjadi lebih banyak dari yang biasa kita ketahui ya. Jadi begitu kalau kita lihat dari penyebabnya, jadi flu dan pilek, batuk pilek atau selesma mempunyai beberapa perbedaan. Nah, kemudian kalau gejalanya bagaimana? Ya, biasanya, jadi kalau para ahli itu sudah mengumpulkan bertahun-tahun apa saja sih gejala yang muncul pada saat orang terkena penyakit pilek atau selesma atau common cold itu ya. Jadi merasakan sakit tenggorokan ya dalam beberapa hari. Sakit ya tenggorokan, kita juga sering merasakan ya kalau nelan itu sakit ya. Hidung tersumbat ya, seperti ada bengkak gitu di dalam saluran di dalam hidung kita ya, sehingga kita akan sulit bernapas. Kemudian bersin, batuk, dan juga sakit kepala. Nih kadang-kadang sakit kepala terasa lesu lah ya, pasti ya. Kalau kita sedang pilek tuh pasti badan kita lesu, tidak bersemangat ya. Ini kira-kira gejala yang sering muncul pada saat kita mengalami pilek. Kalau kita sedang flu, apa yang kita rasakan? Nah, flu itu yang paling banyak muncul pada saat kita kena flu adalah demam. Ya, demamnya lumayan tinggi ya, berlangsung beberapa hari ya, bisa antara 3 sampai 5 hari ya. Kemudian sakit kepalanya cukup berat. Kemudian disertai dengan nyeri otot. Ya, nyeri otot. Nah, nyeri otot ini sekujur tubuh ini yang merupakan sangat khas dari sakit flu ya, nyeri otot. Ya. Kemudian mengalami kelelahan, dan lebih lama kelelahan itu dibandingkan dengan sakit pilek ya. Kelelahan, orang sakit pilek juga merasa lelah, lemah gitu, lesu. Tapi pada saat terkena virus flu, kelelahan ini berlangsung lebih lama dari sakit pilek ya. Dan pada anak-anak yang terkena sakit flu, dia biasanya disertai dengan mual dan muntah. Nah, bagaimana dengan batuk? Ada nggak sih orang yang sakit flu
disertai dengan batuk? Ya ada, dan umumnya batuknya tidak berdahak atau batuknya tuh kering ya. Nah, jadi ini kira-kira gejalanya. Jadi terlihat ya ada beberapa perbedaan, penyebabnya berbeda antara flu dengan pilek. Gejala yang timbul juga berbeda. Dan yang menjadi sangat khas bagi yang sakit flu adalah merasakan nyeri sekujur tubuhnya. Ya. Nah, bagaimana sih kita melihat mana yang lebih parah ya antara sakit flu dengan sakit pilek? Secara umum pilek itu relatif lebih ringan dibandingkan dengan flu ya, dan tidak lebih lama. Ya, namun kalau flu itu cenderung ya lebih berat kondisinya. Orang merasakan demam yang tinggi, badannya menggigil, badan sekujur tubuh merasa sakit, dan mungkin mengalami rasa sakit dan demam itu menjadi lebih lama ya, bisa sampai mencapai 10 hari ya. Nah, flu kalau kita sakit pilek biasa rata-rata 3-4 hari kita sudah kembali sehat ya. Namun pada saat flu yang disebabkan oleh virus itu tadi, virus influenza, rasa sakit dan gejalanya itu bisa berlangsung lebih lama dari sakit pilek ya. Jadi secara umum bolehlah kita sebutkan bahwa flu terasa lebih berat ketimbang sakit pilek. Nah, bagaimana dengan kemungkinan komplikasi ya? Namanya penyakit itu tentu kita perlu ya melakukan upaya pengobatan supaya kita lekas sembuh. Nah, pada umumnya pilek itu tidak menimbulkan masalah-masalah lanjut pada kesehatan kita. Namun kalau flu dia dapat kalau tidak diobati dengan seksama, dia dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang lain. Kenapa? Karena flu itu ya tadi kalau kita lihat di depan dia kan lebih serius, lebih parah, berlangsung ya, terjadinya tuh cepat lalu tinggalnya lebih lama, dan dia menyerang sistem pernapasan kita secara keseluruhan, baik hidung kita, tenggorokan kita, dan juga paru kita. Nah, itu sebabnya flu ini mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan komplikasi atau masalah-masalah lain yang lebih serius ya. Sementara kalau pilek atau common cold tidaklah demikian. Kenapa flu bisa menyebabkan komplikasi? Karena itu tadi yang diserang adalah hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru kita. Nah, manakala kita sakit flu dan tidak kita obati secara tuntas, dibiarkan berlarut-larut, dia dapat menimbulkan komplikasi penyakit yang lain seperti itu tadi ya, pneumonia ya, radang paru, bisa juga nanti bisa mengalami gangguan jantung dan gangguan lainnya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai penyakit asma, flu tentu dapat memicu kambuhnya asma teman-teman ya. Jadi ya kita perlulah ya berhati-hati dengan flu ya. Jadi secara keparahan dan juga secara tingkat kemungkinan untuk menimbulkan komplikasi sakit flu lebih serius dibandingkan dengan pilek atau selesma atau common cold ya. Nah, bagaimana sih caranya kita mengobati pilek dan juga flu? Sahabat-sahabat yang baik, pada dasarnya baik pilek maupun flu adalah jenis penyakit yang dapat sembuh dengan sendiri ya, dengan catatan kita mempunyai memang daya tahan tubuh yang baik ya. Jadi dia merupakan jenis gangguan kesehatan yang dapat sembuh sendiri ya, atau self limiting disease. Tentu dengan catatan tadi ya, kita semua dalam kondisi yang cukup baik daya tahan tubuhnya ya. Nah, pada saat kita terkena flu atau terkena pilek ya, kalau pilek kita itu disebabkan oleh alergi sesuatu, tentu kita bisa mengkonsumsi obat anti alergi ya, misalnya antihistamin ya, dan obat-obat alergi lainnya
itu contoh saja. Nah, kalau kita kena flu, di mana tadi ada demam yang tinggi, ada rasa nyeri ya di sekujur tubuh, tentu kita dapat minum obat ya penurun demam ya, seperti ya obat penurun demam yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita dapatkan di apotek seperti paracetamol ya. Nah, namun ketika kita membutuhkan obat-obat antivirus, kita tentu membutuhkan resep dari dokter untuk memperolehnya, karena obat-obat antivirus tidak dapat dibeli bebas ya di apotek. Nah, jadi penting sekali manakala teman-teman mengalami gangguan kesehatan, baik flu maupun pilek, alangkah baiknya kalau kita memeriksakan diri ke dokter ya, ke rumah sakit atau kemanapun lah, ke tempat-tempat pusat kesehatan yang terdekat dengan rumah kita, sehingga kita dapat mengatasi kondisi yang tidak nyaman ini. Jadi seringan apapun misalnya pilek itu, tapi kalau tidak kita obati dengan seksama, apalagi kalau dia berupa flu yang disebabkan oleh virus, tentu kita harus mengupayakan pengobatan agar kita lekas sembuh. Oh iya, satu hal yang paling penting, baik kita sakit pilek ataupun kita sakit flu, sangatlah penting agar kita beristirahat dengan cukup ya, karena kedua gangguan ini sangat menimbulkan kelelahan dan kelesuan pada tubuh kita, sehingga istirahat merupakan obat yang sangatlah penting untuk memulihkan kesehatan kita ya, begitu. Nah, oh iya, di samping obat-obatan tadi juga sediaan farmasi yang mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin D, dan juga mineral terutama mineral zinkum sangatlah baik untuk mengobati baik pilek maupun flu ya. Nah, oh iya, mungkin teman-teman juga sering ya melihat atau juga mengalami kalau kita sering mengoleskan dada kita dengan balsam kali ya, balsam yang ada minyak kayu putihnya, ada eukaliptus ya, dan juga ada kamfor, dan juga ada kampornya di situ yang dapat kita gosokkan di dada atau dihirup, dilarutkan dalam air panas lalu dihirup uapnya untuk melegakan saluran pernapasan kita yang sangat mungkin tersumbat ya, mampet ketika kita sedang sakit baik pilek maupun flu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi udah jelas tadi saya sampaikan ya, apa saja yang menjadi penyebab baik pilek maupun flu, apa saja gejalanya, lalu bagaimana kedua penyakit itu, apakah kemungkinan bisa berlarut-larut menimbulkan komplikasi atau masalah-masalah lain ya, dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk upaya penyembuhan ya. Namun kita juga perlulah mewaspadai manakala kita sakit pilek maupun flu lebih dari beberapa hari, apalagi sudah lebih dari seminggu. Jangan diam saja ya, wajiblah kita memeriksakan diri segera ke dokter supaya kita terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan yang tidak kita harapkan ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada judul tadi di atas, flu, batuk, pilek sama apa enggak ya? Sekarang teman-teman bisa nggak merasakan kira-kira flu dan pilek batuk itu samakah? Ternyata nggak sama ya, tidak sama baik penyebabnya maupun gejalanya, tingkat keparahannya, kemungkinan komplikasinya. Ternyata kedua gangguan kesehatan ini adalah merupakan hal yang berbeda. Nah, kalau begitu apa yang dapat kita pahami dari penyampaian saya tadi? Dapatlah kira-kira kita meresapi, oh rupanya yang namanya pilek itu adalah sekumpulan gejala, dan gejala itu adalah merupakan bagian dari yang namanya sakit
sakit apa? Sakit flu. Nah, jadi kalau pilek itu adalah gejala, sementara kalau flu adalah penyakit. Karena apa? Karena kalau penyakit flu jelas penyebabnya cuma satu tadi, virus. Ya, virus influenza, di mana pilek, batuk dan lain-lain itu adalah merupakan salah satu dari gejala sakit flu. Nah, jadi perbedaannya jelas ya. Kalau flu adalah penyakit, sementara pilek adalah gejalanya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat ya untuk memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita nggak salah paham lagi ya, mana sih yang namanya flu, mana sih yang namanya pilek, batuk, selesma dan lain sebagainya. Saya berharap video ringkas ini bermanfaat, obrolan kita ini bermanfaat. Saya tahu teman-teman semua mungkin sering mengalami flu, batuk, pilek, tapi bertanya-tanya ini penyakit sama apa enggak sih? Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi lebih paham ya. Semoga bermanfaat. Saya berterima kasih atas perhatian Anda semuanya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.